Kenalin, nama saya Barga sendiri. Nama saya Jago Sofia Purba. Nama saya Selsa Frida Putari. Oke. Pertanyaan pertama, kapan museum ini didirikan? Museum ini didirikan tahun gitu ya. Tahunnya itu tahun didirikan di tahun 2011. Itu awal berdirinya ya, awal pembentukannya. Kemudian di tanggal 9 Februari 2013 diresmikan. Oke. Siapa yang meresmikan museum ini? Yang meresmikan museum ini sebelum diresmikan, yang mendirikannya yang mendirikan ini adalah Pastor Leo Joosten yang berasal dari negeri Belanda, dan beliau ini sudah warga Ginting ya. Jadi dialah yang mendirikan museumnya. Kemudian yang meresmikan museumnya adalah Dr. Ahmad Syah. Ya, waktu itu masih menjabat sebagai Dirjen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Monsinyur Anicetus Sinaga, itu yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara museum ini dikembangkan? Ya agak kompleks ya pertanyaannya. Jadi awalnya berdiri museum ini adalah gagasan dari si Pastor Leo itu. Dia sebagai inisiator yang mempunyai inisiatif untuk membuat satu pusat studi ya yang ada di Tanah Karo. Jadi beliau itu mulai mencari apa yang bisa dibuat untuk Tanah Karo, karena dia lihat ada potensi kebudayaan di tempat kita ini gitu ya, dan ada kekhawatiran bahwasanya kebudayaan ini bisa hilang kalau tidak diarsipkan atau disimpan gitu kan. Akhirnya muncullah ide untuk mendirikan museum di Kota Brastagi. Jadi kita awalnya si Pastor Leo ini dengan timnya, termasuk saya waktu itu, mencari lokasi di mana yang strategis ya. Jadi akhirnya ketemu dengan bangunan Gereja Katolik ya. Ini gedung Gereja Katolik Santa Maria waktu itu yang dibangun tahun 1962 ya. Karena kondisi gedung gereja ini waktu itu sudah kosong. Ya, sudah kosong sekitar 5 tahun, kemudian tidak dimanfaatkan sebagai layaknya gereja. Akhirnya kita minta ke Gereja Katolik yang ada di Medan agar ini dijadikan sebagai museum mulai dari tahun 2011 ya, 2011. Dan mulai dari tahun 2011 itu sampai 2013 kami mencari benda-benda koleksi ya, itu secara sosialisasi ke kampung-kampung, kemudian dikumpulkan untuk dijadikan koleksi perdana dan disimpan di sini. Akhirnya koleksi itu perlahan sudah terkumpul dan masih bertambah sampai sekarang ya, karena museumnya ini sudah mempunyai sekitar 1.200 koleksi ya. Dari 1.200 koleksi itu sumber perolehannya itu secara hibah ataupun sumbangan dan secara titipan gitu. Kalau tadi kalian perhatikan ada beberapa sterling atau vitrine itu yang dengan tulisan benda ini dipinjamkan ya, benar kan? Nah, itu adalah benda-benda yang dipinjamkan oleh masyarakat Karo untuk dijadikan benda pameran di museum ini itu. Dan sampai sekarang kita Museum Pusaka Karo tidak membeli satu barang pun museum ini, dengan alasan ataupun prinsip si Pastor Leo itu bahwa museum ini adalah milik masyarakat Karo, dari dan untuk masyarakat Karo. Oke. Apakah semua peninggalan budaya Karo sudah ada di sini? Kalau keseluruhan ya, jadi ini kita cerita tentang mulai dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Secara keseluruhan belum ya, karena
yang aslinya pun ada yang sudah tidak ditemukan, yang hanya sebatas foto, gitu. Dan ada yang sudah tidak ada di sini, artinya ada di negeri lain gitu, misalnya di Belanda, Prancis, di Belgia, Jerman, gitu ya. Jadi kalau kita katakan koleksi khusus untuk karo kita yang lumayan lengkap, gitu ya, dibandingkan dengan beberapa museum yang mempunyai label karo, kebudayaan karo di dalam, gitu ya. Di mana saja ada rumah Siwalu Jawa? Di mana saja ada rumah adat karo Siwalu Jawa ya. Jadi kalau kita pernah data itu tahun 2010 ada sekitar 20 rumah adat ya, dan sekarang ini sudah nggak sampai 10 ya. Jadi ada di beberapa kampung, contohnya seperti Lingga, Dokan, Pengambatan ya, ada di desa Sukajulu, 3 Jumpa ya, ada di desa Kacaribu, itu ada satu di sana. Dan ada juga di desa Juhar ya, Juhar, dan ada di desa Kehidupan, dan satu lagi di desa Kabung ya, Kabung. Nah, dari semua ini yang masih dihuni secara normal, orangnya kalau yang di mana orang karo dulu tinggal di rumah adat itu hanya ada di desa Lingga, Dokan, dan Pangabatan ya. Selebihnya ini hanya tinggal menunggu rubuhnya aja gitu ya. Contohnya kayak di desa Cintes itu dulu tahun 2011 masih ada di sana, sekarang sudah hancur gitu. Sudah tidak dipakai lagi jadi rumah adat. Seperti di Paribun juga sama gitu, sudah tidak dipakai lagi, akhirnya rubuh dan dibiarkan begitu saja ya. Oke, ada lagi mau ditanya? Cukup ya. Oke, cuman ini yang kami wawancara kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bujur. Rasane jeruk ning kuku-kuku bingung ngerane kok saudara-saudara Tobas lempeng sapi itu rasane malah deker Lah kok kocok malah bisa ke Heximer